Pemerintah Desa Rindu Hati hari ini Selasa 29 April 2025 melaksanakan penyuluhan hukum tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes. Acara tersebut dilaksanakan di kantor desa dan adapun narasumbernya adalah Kajari, Kabid PMPMD dan Tripika Taba Penanjung. Sedangkan pesertanya adalah pengurus BUMDes, BPD, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada kita semua, khususnya Pak Kejari, Pak Sandarman, Ibu Camat hadir di tempat kali ini dalam rangka sebagai narasumber untuk mengisi penyuluhan hukum di khususnya BUMDes di Desa Rindu Hati ini. Untuk itu harapan kami dari pemerintah desa kepada peserta pelatihan ini, baik itu khusus pengurus BUMDes, pengawas, dan kita semua yang hadir ini, harapan kami adanya penyuluhan ini nanti kita sama-sama bisa mengawasi atau memberi pencerahan juga ilmu yang kita dapatkan nanti dari pihak hukum untuk kita mengawas BUMDes yang ada di desa kita ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga Pak Firman, berterima kasih, mungkin ini kali pertamanya kami ini syuting di bawah Bapak ini. Kami ini harus berhati-hati nampaknya ini. Harus jos ini nampaknya. Terima kasih sekali lagi Pak Firman. Selanjutnya harapan kami Pak Firman, Pak Sandarman dari kecamatan berilah edukasi khususnya di bidang hukum kepada warga kami dan terkhusus daripada BUMDes kami yang ada di Desa Rindu Hati ini. Kenapa? Dengan adanya hukum, mengerti dari BUMDes kami, mengerti tentang hukum, tentunya pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang BUMDes, nanti mereka sangat berhati-hati. Itu dengan adanya nanti penyuluhan hukum di BUMDes ini. Selanjutnya juga Pak, perlu kami sampaikan bahwa kami ini pemerintah desa juga jajarannya BUMDes atau warga kami yang namanya hukum itu Pak, mungkin buta hukum salah Pak, tapi mengerti hukum itu masih jauh Pak. Untuk itu harapan kami sekali lagi, berilah pencerahan kepada kami atau edukasi kepada kami tentang hukum, sehingga kami khususnya pemerintah desa dalam mengatur anggaran dana desa yang ada di desa kami ini, kami tidak menjadi salah langkah Pak. Kenapa? Kali salah langkah ini hukum akan menjerat kami. Itu harapan kami, beri aturan-aturan atau hukum kepada kami sehingga kami ke depannya mengelola keuangan desa ini dapat dengan berjalan dengan baik dan tidak tersangkut dengan masalah hukum. Itu Pak. Selanjutnya saya tidak berpanjang-panjang Pak. Nanti mungkin Bapak Firman, Pak Sandarman akan mengisi. Saya selaku kepala desa hanya ingin membuka acara ini secara resmi. Namun sebelum saya buka ada pantun juga sedikit nih Pak. Ikan sepat, ikan gabus, kepiting sembunyi di bawah batu. Lebih cepat, lebih bagus Pak Darman. Yang penting kami mendapat ilmu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kami buka dengan resmi. Bengkulu ke Kampung Bali. BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh desa, yang didirikan untuk mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kembali kita ingatkan tujuan dari pemerintah kita yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Di naungan BUMDes ini mari sama-sama kita belajar. Salah satu ini adalah untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Rindu Hati. Sudah banyak rangkaian-rangkaian dilaksanakan oleh pemerintah kita, salah satunya BUMDes. Kemudian kemarin kita sudah MUSDes juga, yaitu musyawarah tentang pengurus Koperasi Merah Putih. Itu juga salah satu rangkaian dari pengurangan angka pengangguran di desa kita. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan PAD. Saya di tahun ini apa Pak Kades?
usaha BUMDesnya masih di Gelamping Pak ya. Ya. Semoga di tahun ini dan tahun akan datang kita lanjutkan saja Gelampingnya, kita dalami saja lagi potensi wisata kita, karena kemarin dari pendamping juga mengikuti festival wisata kita dan Rindu Hati termasuk di dalam nominasi, dan semoga bisa nanti ke tingkat nasional dan bisa lebih diberdayakan lagi oleh BUMDes Desa Rindu Hati. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memberikan layanan publik yang lebih baik, kemudian kembali ke ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan ekonomi. Di sana nanti kalau memang kemajuan Gelamping kita di situ ekonomi bisa bertumbuh, UMKM-nya nanti bisa tumbuh untuk masyarakat Desa Rindu Hati yang pentingnya dan utamanya. Kemudian dasar hukumnya ini saya ulas yang dasar-dasarnya saja. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa Pasal 188 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213. Kemudian Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2011 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian Peraturan Menteri Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran. Mohon koreksi juga nanti mungkin dari Pak Sandarman ada salah penyampaian dari kami, mungkin beliau lebih menguasai tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan BUMDes. Kemudian laporan badan usaha milik desa. Nah inilah yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Rindu Hati pada hari ini untuk penyuluhan tentang laporan. Nah nanti mohon timbal balik dari peserta, jangan hanya mendengar, kami nanti harap bertanya bagaimana cara, bagaimana bentuk pelaporan yang benar menurut aturan undang-undang yang berlaku, supaya di kemudian hari kita tidak tersandung dengan hukum. Itu yang selama ini yang kita takutkan. Seperti kemarin Pak Kadadi, kami membentuk di sini pengurus Koperasi Merah Putih, yang ada mereka ketakutan semua untuk jadi kedua ketua koperasi karena takut bersandung dengan hukum. Makanya saya bilang di sini, manfaatkan, jangan hanya mendengar Bapak Kajari, nanti Bapak Ibu boleh bertanya, bagaimana Pak, bagaimana Bu pelaporan yang benar menurut undang-undang yang berlaku, biar nanti tidak tersandung dengan hukum. Kalau takut semua nanti kita tidak maju ya Pak ya. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan, arus kas dan kinerja usaha BUMDes, serta untuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah nanti mungkin di triwulan atau per 6 bulan atau per tahun itu pasti ada pelaporan, ada audit, karena dana BUMDes ini tidak sedikit. Apalagi sekarang ketahanan pangan semua mungkin diarahkan ke BUMDes. Jadi mohon itu benar-benar pelaporan, penguasaan dari SDM, dan yang pertama kami harapkan niat belajar dari pengurus BUMDes mengenai teknologi. Saya harap semua sudah bisa komputer karena zaman sekarang ini memang sudah digital, tidak ada yang manual lagi. Kemudian dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes harus dengan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian laporan harus dibuat secara teratur, secara berkala, karena itu yang saya sampaikan bisa per semester atau per 6 bulan atau per tahun nanti. Kemudian laporan harus transparan dan akurat agar dapat digunakan sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dan pertanggungjawabannya efektif. Sedikit saya penyampaian dari saya, dan nanti kalau memang ada pertanyaan saya persilakan. Mungkin dalam sesi berikutnya, tidak dalam sesi ini. Dan pesan dari Ibu Camat untuk pengurus BUMDes Rindu Hati untuk sering berkoordinasi. Tidak mesti ke Bapak Kades, sesekali mainlah ke DPMD, temui Pak Sandarman. Wahai Pak Sandarman, kami ini dari BUMDes Rindu Hati. Tidak bertanya. Nah, Pak Sandarman itu baik orangnya.